tidak ada proses penyembelihan. Karena sebenarnya stunning, perobohan diikuti dengan penyembelihan. Tim Satuan Pengawas Internal sedang menyusun kronologi yang paling berat di Surabaya RPH. Nah, darah yang di bawah itu bukan darah hasil stunning tadi, itu bukan. Kesan yang muncul oleh masyarakat adalah sapi ini roboh, kepalanya pecah, darahnya berceceran. Ini yang kemudian kata Yai Yasir tadi tidak lengkap videonya, sehingga harus hati-hati. Nah, ini memang penembakannya cukup jitu, setelah dirobohkan dan langsung disembelih. Sebenarnya nggak dikelihatan. Ini yang muncul adalah ketika di bawah sudah bergelimang dengan darah tadi itu. Sekarang coba yang lengkap. Nah, kena dipingsankan, kemudian dibuka. Setelah melorot itu langsung tepat. Nah, ini dipotong menghadap kiblat juga. Secara syar'i sudah sesuai dengan pemotongan hewan syar'i. Nah, langsung dipotong. Nah, darah ini memang ya, ini nggak ada video ini. Setelah dipotong, ini dokter hewan kami yang pakai jaket hitam memastikan bahwa sudah terpotong semua saluran napas, saluran makan semuanya. Video ini di-tag, harusnya nggak boleh di video ya Pak ya, proses stunning dan penyembelihan ini. Terus kemudian kok bisa tersebar, apakah yang video ini dari petugas sendiri? Untuk pelaku perekaman ini sedang kita lacak dan kita cari terus. Karena bagaimanapun pengelaku yang menghilang ini bagi saya tanda tanya, ada motif apa sebenarnya di balik beredarnya video yang sangat meresahkan masyarakat. Makanya tim Kamtib kami bersama dengan SPI terus menelusuri keberadaan dua orang, baik yang dausnya dan siapa yang merekam ini. Karena sudah jelas bahwa semua aktivitas pemotongan tidak boleh ada perekaman video maupun foto. Saya harus mengakui ada beberapa mungkin kecolongan di antara sekian malam, sekian tempat mungkin tidak sampai terawasi dengan tepat. Karena pemotongan itu berjalan mulai jam 11 malam sampai dengan jam 6 pagi. Kami harus akui ada sistem yang harus kita benahi, pengawasan internal dan evaluasi kami untuk lebih merapikan tim stunning sekaligus proses untuk menertibkan operasional pemotongan di RPH. Berarti setelah video ini beredar memang ada dua petugas yang hilang Pak ya? Ya, petugas ini memang sebenarnya langsung saya berhentikan, tapi ternyata informasi dari tim koordinatornya itu sudah nggak bekerja 1 bulan. Nah, makanya kemudian sedang saya cari, tidak sekedar tidak ada, cari dan kita akan laporkan ke polisi. Karena mereka ini sudah sangat meresahkan dan bohongnya itu loh. Motifnya jelas. Kalau melihat videonya, ini jelas sudah direncanakan. Sepertinya videonya sangat bagus ya. Ada lighting dan yang penting ada bumbu kalimatnya itu loh, bahwa sekali tembak langsung jatuh. Ini nggak benar. Kemungkinan diambil kapan Pak? Beberapa bulan yang lalu, setelah Idul Adha. Karena orang ini masih terlihat sebulan yang lalu, tapi sebulan terakhir sudah nggak terlihat. Dua petugas atas nama siapa Pak? Atau inisialnya Pak? Inisialnya yang sudah disebutkan kan DS, satu lagi JR. DS sama JR Pak ya? Dua-duanya sudah kita izinkan bekerja di RPH dan kami sudah merekrut sejak awal bulan September, akhir Agustus lalu sudah merekrut 2 orang standar RPH yang sekarang dalam proses pengawasan kompetensi oleh Dr. Umar dari Animal Welfare, memastikan bahwa semuanya memiliki kompetensi. Apakah memang SOP-nya itu nggak boleh ada pengambilan gambar saat proses penyembelihan atau gimana Pak? Semua aktivitas pengambilan pemotongan itu memang tidak boleh diambil gambarnya karena satu menimbulkan kengerian, ada darah, ada hal yang tidak elok dimunculkan ketika itu muncul di dalam ruang publik ya, penyiaran dan sebagainya. Untuk itu kami tegas saja menghindari itu. Yang kedua, untuk mengantisipasi beredarnya video ini yang tidak jelas kepentingannya apa. Karena kami ini kan juga diaudit oleh Australia. Kalau RPH tidak layak, supplier sapi BX tidak akan boleh masuk ke RPH. Cara pemotongan, kandangnya, gangway-nya, julehanya itu harus dipantau semuanya. Dokter hewannya berapa itu ada syaratnya. Makanya saya katakan ini merupakan bentuk untuk framingnya adalah menjelekan RPH, jelas. Dicap RPH itu tidak syar'i, dagingnya tidak berkualitas, bahkan ajakan tidak beramai-ramai untuk mengkoreksi bahwa daging RPH benar apa tidak. Ini kan nggak benar. Di saat kami sekarang lagi kampanye, lagi semangat untuk menyampaikan bahwa masyarakat sebaiknya membeli daging sapi yang terjamin aman, sehat, utuh, dan halal.